Hai anak-anak, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Salam berjumpa kembali di pertemuan yang keempat ini. Saya berharap kita semua sekarang dalam keadaan sehat walafiat, bisa menikmati perjalanan hidup kita sepanjang hari. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang kesetaraan pria dan wanita. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya atau pembahasan selanjutnya adalah keluhuran manusia sebagai citra Allah. Sebelum kita memasuki pembahasan tema ini, kita seperti biasa kita awali selalu kegiatan kita dengan berdoa. Maka mari kita siapkan hati dan diri kita untuk mengundang Tuhan hadir dalam hati dan diri kita masing-masing. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menanamkan benih kasih dalam hati semua orang, bahkan Engkau telah membiarkan Roh-Mu sendiri tinggal dalam hati semua insan. Dan Engkau sendiri menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu. Engkau telah mengangkat semua orang menjadi anak-Mu dan mengasihi mereka dengan kasih sayang yang sama. Semoga kami selalu saling mengasihi dan hidup rukun sebagai saudara. Lebih-lebih kami bersyukur karena Yesus selalu berdoa bagi semua orang seperti Yesus sendiri bersatu dengan Dikau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, di pertemuan yang keempat ini kita akan mendalami tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Sebutan Imago Dei atau gambaran Allah akan kita berdalam dalam PowerPoint berikut ini. Keluhuran manusia sebagai citra Allah. Inilah tema yang keempat dalam pembelajaran kita di kelas 10. Apa itu keluhuran manusia sebagai citra Allah? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita," dan seterusnya. Jadi jelas ditekankan di sini tentang gambar dan rupa. Kata gambar dalam bahasa Ibrani dengan sebutan salem artinya kesempurnaan atau keserupaan. Seperti keserupaan badania, misalnya orang tua dengan anaknya. Jadi selalu dikatakan manusia tidak sama dengan Allah, tetapi serupa. Itu nanti berbeda. Sama itu berbeda dengan serupa atau segambar. Kita tidak sama dengan Allah, tapi segambar dengan Allah. Atau manusia itu adalah gambaran Allah. Kemudian dalam Kejadian, lanjutan yang tadi ya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 disebutkan di situ kata citra atau dalam bahasa Ibrani demut yang artinya adalah rupa. Bahasa lain juga yang mungkin pernah kita dengar tentang citra Allah itu adalah Imago Dei, gambaran Allah. Jadi kalau kita artikan kata Imago Dei itu dari kata image, imago, kemudian Dei itu adalah Allah, Deo, seperti sebutan Deo Gratias. Jadi Imago Dei itu adalah gambaran Allah. Maka
manusia disebut citra Allah, berarti manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya. Manusia disebut sebagai puncak ciptaan. Kenapa kira-kira? Manusia diciptakan pada akhir penciptaan untuk menyempurnakan ciptaan yang sudah ada. Jadi kalau kita lihat atau kita baca nanti kitab Kejadian, khususnya cerita penciptaan, satu persatu diciptakan Allah, dan yang terakhir ciptanya adalah manusia. Dan bisa dikatakan sebagai puncak, itulah ciptaan atau ciptaan yang terakhir itu adalah manusia. Jadi dia diciptakan pada hari yang ke-6 sebagai ciptaan yang terakhir. Kalau kita bandingkan dengan ciptaan-ciptaan lain, bahwa memang ciptaan yang paling sempurna itu adalah manusia. Buktinya bahwa manusia sebagai puncak ciptaan dengan akal budi yang diberikan kepada manusia. Kepada ciptaan lain itu tidak ada diberikan Allah akal budi. Kemudian tentu ciptaan yang terakhir itu atau manusia itu dicipta menurut citra Allah sendiri, menurut gambarnya sendiri, atau menurut rupanya sendiri. Melalui manusia, tentu Tuhan mempercayakan ciptaan lain. Alasannya tentu karena manusialah yang punya akal budi. Dengan akal budinya, manusia dipercayakan untuk mengurus, memelihara, merawat ciptaan lain. Dengan sebutan menguasai, tetapi menguasai bukan berarti menghabiskan, memusnahkan, tetapi yang paling ditekankan di situ adalah menjaga, memelihara, dan menyempurnakan. Kemudian manusia menjadi partner. Partner sudah sering kita dengar. Partner itu kita sebut sebagai rekan, sebagai teman, sebagai sahabat. Jadi manusia itu menjadi partner Allah, yang artinya menjadi teman atau rekan kerja Allah dalam memelihara, melestarikan, dan mengembangkan ciptaan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kata kuasa itu diberikan bukan untuk menghabiskan atau mengambil sebanyak-banyaknya, kemudian tidak lagi mengurus. Tetapi kata menguasai itu lebih kepada memelihara, melestarikan, dan juga mengembangkan ciptaan. Ini dia yang saya sebutkan tadi. Manusia diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan lain. Jadi kata menguasai itu sama dengan menata, melestarikan, dan mengembangkan. Kemudian selanjutnya, manusia diciptakan baik adanya. Jadi kalau kita baca juga Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi segala ciptaan itu sudah memang sangat baik. Tentu sesudah diciptakannya manusia. Maka semua ciptaan termasuk manusia memang diciptakan baik adanya. Lalu bagaimana selanjutnya? Dalam cerita selanjutnya nanti manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa karena nafsu atau mungkin karena godaan yang datang dari si penggoda itu. Maka dikatakan kejahatan dan penderitaan itu bukan karena kemauan Allah, tetapi karena akibat manusia, akibat ulah manusia. Kalau sekiranya manusia taat dengan aturan yang dibuat Allah, maka tentu kejahatan dan penderitaan itu tidak akan ada. Tetapi di sini tentu itulah karena akal budi tadi. Akal budi digunakan secara kurang tepat. Kita lihat berikutnya panggilan kita atau panggilan manusia. Panggilan kita menjaga, memelihara, dan mengembangkan kehidupan. Ada beberapa tantangan aktual yang
sampai saat ini menjadi tantangan bagi manusia sendiri. Aktual itu maksudnya yang nyata, yang terjadi di sekitar kita. Iya, jadi sangat banyak yang kita lihat, baik itu secara langsung atau kita lihat lewat televisi atau kita baca lewat internet dan lain-lain. Tentang pembunuhan itu hampir setiap saat itu ada. Entah itu pembunuhan secara berencana atau mungkin pembunuhan yang tiba-tiba dan lain-lain. Maka dikatakan dalam perjanjian lama bahwa pembunuhan itu memang sudah terjadi. Itu diawali dengan ketika Kain membunuh Habel. Kita tahu semua ceritanya ya. Ketika Kain cemburu akan Habel karena mereka yang memberikan persembahan, tetapi Allah hanya menerima persembahan dari Habel. Maka terjadi kecemburuan atau iri hati, maka Kain akhirnya membunuh Habel. Dan dari sinilah juga kejadian-kejadian berkaitan pembunuhan sampai saat ini terus berlanjut. Artinya ketika terjadi pembunuhan berarti manusia tidak menghargai kehidupan sesamanya. Kemudian kesembronoan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Zaman sekarang memang kita semua manusia saya kira sudah tergantung kepada alat transportasi. Bahkan kalau kita perhatikan anak SMP, bahkan mungkin anak SD sudah ada yang naik sepeda motor pergi sekolah. Usia produktif maksudnya adalah usia seperti kita ini, misalnya anak sekolah ataupun nanti yang sudah kuliah. Jadi korban kematian itu katanya sangat banyak di usia produktif. Selanjutnya adalah penyakit berbahaya yang menyebabkan kematian. Jadi termasuklah apa yang kita alami sekarang, pandemi corona atau virus corona, dan banyak contoh-contoh penyakit berbahaya yang menyebabkan kematian. Jadi sebelum ada yang sekarang atau corona yang sekarang itu banyak contoh penyakit seperti AIDS, flu burung, SARS, dan lain-lain. Kemudian terjadinya penyalahgunaan teknologi. Dan banyak orang mengatakan apa yang dialami oleh dunia sekarang, merebaknya virus corona itu ada kaitannya dengan penyalahgunaan teknologi. Barangkali ada orang yang mau mencoba-coba, tetapi barangkali akhirnya yang mengakibatkan kerugian fatal kepada manusia. Kemudian ketidakadilan atau juga pelecehan. Ketidakadilan nanti boleh kita lihat contoh misalnya dari katakanlah misalnya dari pejabat pemerintah kepada rakyat, atau barangkali nanti dalam kasus-kasus pengadilan. Sementara pelecehan ini cenderung atau lebih banyak dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah pencemaran lingkungan, dan ini merupakan salah satu masalah global sekarang. Di mana-mana memang kesulitan untuk memelihara lingkungan itu banyak terjadi. Entah mungkin pembuangan sampah atau mungkin penggunaan produk-produk yang bisa merusak alam dan lain-lain. Inilah yang bisa kita lihat tantangan aktual yang dialami oleh manusia sekarang. Ya, jadi di sini ada contoh
orang yang kurang menghargai keselamatan dirinya. Dan barangkali kita juga bisa terlibat di sini ya, yang dengan santai bersepeda motor tetapi mata ke handphone. Dan kita harapkan itu bukan untuk ditiru atau dicoba. Termasuk juga hal ini ya, dengan satu sepeda motor bisa mengangkat 6 orang. Ya, jadi ini juga contoh yang tidak usah atau jangan ditiru. Kemudian kita lihat yang terakhir itu adalah ajaran gereja dan kitab suci tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Dalam dokumen atau ajaran dalam gereja Katolik, terutama dokumen Katekismus Gereja Katolik yang disingkat dengan KGK, pada nomor 357 dikatakan, karena ia diciptakan menurut citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seorang. Jadi sangat beda. Manusia itu bukan benda, tetapi orang. Orang itu tentu yang punya jasmani dan rohani. Jadi kalau benda itu barangkali hanya jasmaninya saja, jadi tidak ikut rohaninya. Maka sebagai pribadi, manusia sebagai pribadi yang bukan hanya sesuatu, tetapi seseorang atau seorang. Kemudian dalam KGK atau Katekismus Gereja Katolik nomor 358. Selanjutnya masih dari KGK nomor 360, katakan umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama. Tentu asal yang sama itu adalah berasal dari Allah. Kita umat manusia dalam kesatuan asal yang sama dalam Allah, dalam kesatuan kodrat, bagi semua disusun sama dari jasmani dan jiwa rohani. Jadi dikatakan asal yang sama itu adalah berasal dari Allah. Kemudian KGK nomor 362. Pribadi manusia yang diciptakan menurut citra Allah adalah wujud jasmani sekaligus rohani. Nah, jadi dalam teks kitab suci mengungkapkan itu dalam bahasa kiasan. Apabila ia mengatakan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia seutuhnya dikehendaki oleh Allah. Jadi pribadi manusia yang diciptakan menurut citra Allah itu memang wujud jasmani sekaligus rohani. Nah, jadi terdiri dari dua. Manusia tidak akan pernah hidup kalau hanya dengan jasmaninya, tetapi juga harus hidup dengan rohaninya. Baik, demikian pembahasan untuk tema keluhuran manusia sebagai citra Allah. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita dan menambah pendalaman kita tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Maka anak kami, tonton terus video ini, karena nanti di akhir akan ada penugasan yang harus kita kerjakan, dan tugas itu nanti kita kirim dalam Google Classroom. Maka sekian untuk hari ini. Terima kasih. Shalom.